Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Fauzi di channel Fauzi Avo Auto Info. Di video kali ini saya akan membahas tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Kita tahulah teman-teman ya, bahwasanya Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau dan ratusan suku yang ada di Indonesia. Dari ratusan suku tersebut tentunya itu memiliki tradisinya sendiri-sendiri. Dan di sini saya akan merangkum tradisi-tradisi ekstrim yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya karena semua itu gratis dan untuk mendukung channel ini biar bisa lebih maju. Oke, inilah 5 suku tradisi ekstrim yang ada di Indonesia. Suku Toraja. Tradisi ekstrim yang pertama ini datang dari tanah Toraja. Jadi di Toraja itu mempunyai tradisi yang bernama makne. Tradisi makne itu adalah tradisi yang membersihkan jasad para leluhur yang sudah mendahului. Dan ritual ini itu biasanya dilakukan di bulan Agustus. Ritual ini ritual yang merupakan peraturan yang nggak tertulis ya. Jadi masyarakat di sana itu harus patuh terhadap ritual tersebut. Dalam ritual tersebut jasad akan diangkat dari kuburannya atau orang sana biasa menyebut dengan patane. Lalu jasad tersebut itu digantikan baju yang sudah lama, digantikan dengan baju yang baru. Setelah itu jasadnya dimasukkan lagi ke liang kuburnya atau yang disebut dengan patane. Makna dari tradisi ini sih bagus ya teman-teman. Maknanya itu untuk mengenang atau penghormatan bagi para leluhur. Jadi orang Toraja ini sangat menghormati para leluhur-leluhur yang ada di sana. Gimana menurut teman-teman sekalian? Suku Mentawai. Oke, tradisi berikutnya ini datang dari suku Mentawai yang ada di provinsi Sumatera Barat. Jadi di warga di sana itu percaya kalau wanita memiliki kecantikan apabila giginya itu diruncingkan seperti hiu. Padahal nih ya teman-teman, untuk meruncingkannya mereka itu menggunakan benda tajam, besi maupun kayu yang diruncingkan. Lalu mereka untuk menahan rasa sakitnya mereka menggunakan pisang hijau. Menurut kepercayaan mereka, dengan tradisi tersebut itu bisa mengendalikan diri dari mereka sebut biasa satripu atau sifat buruk manusia yang sudah tertanam sejak dahulu. Satripu itu ada 6 sifat buruk ya. Yang pertama itu ada nafsu atau mereka sebut dengan kama, lobah sifat tamak, kroda sifat pemarah, mada sifat pemabuk, matsaryah sifat iri hati, dan moha sifat bingung. Jadi wanita yang memiliki gigi runcing itu menurut mereka memiliki nilai lebih. Gimana nih menurut teman-teman sekalian? Setuju gak dengan pendapatnya itu? Suku Dayak. Tradisi ekstrim berikutnya itu datang dari suku Dayak. Suku Dayak ini berasal dari pedalaman Kalimantan. Pada dulunya, suku Dayak mempunyai tradisi yang cukup mengerikan. Tradisi ini diberi nama tradisi ngayau atau kayau, di mana tradisi ini mengharuskan orang-orang berburu kepala manusia, yang dimana kepala manusia itu untuk pembuktian keberanian dan kemenangan bagi suku-suku yang ada di sana. Tapi tradisi ini menimbulkan banyak perselisihan antar suku ya teman-teman ya. Jadi pada tahun 1874 saat itu kepala suku yang bernama Damang Batu melakukan pertemuan antar suku yang diberi nama pertemuan tersebut Tumbang Anoy, di mana dari hasil musyawarah tersebut disepakati untuk mengakhiri dari perjanjian atau budaya ngayau atau kayau dengan berburu kepala manusia. Gimana teman-teman? Ngeri nggak? Bayangkan ya teman-teman kalau misalkan tradisi tersebut masih ada sampai sekarang. Tetapi tradisi itu sempat naik lagi ya, atau sempat ada pada tahun 2001 di mana suku Dayak bentrok dengan suku Madura. Dan suku Dayak di pemberitaan pastinya teman-teman tahu ya, itu sampai memenggal kepala dari orang-orang Madura dan sampai terjadi bentrokan. Semoga kejadian itu nggak terulang lagi ya teman-teman. Suku Naulu.
Tradisi ekstrim berikutnya ini ada dari suku Naulu yang berada di Kepulauan Seram, Maluku, di mana tradisi ini merupakan tradisi memenggal kepala manusia sebagai persembahan. Tradisi memenggal kepala ini dilakukan sejak zaman dahulu ketika para raja berperang antar suku, dan tradisi ini digunakan bersamaan dengan para raja mencari menantu dan para raja melakukan ritual yang namanya Pataheri, yakni meresmikan kedewasaan seorang laki-laki. Tradisi ini sudah hilang sejak tahun 1900-an sampai 1940-an. Tetapi untuk tradisi Pataheri sendiri itu masih ada di zaman sekarang. Tetapi untuk persembahannya diganti, bukan lagi kepala manusia tetapi kuskus. Gimana nih menurut teman-teman sekalian? Ngeri mana sama tradisi dari Toraja tadi? Suku Dani. Tradisi ekstrim berikutnya ini berasal dari suku Dani yang ada di pedalaman Papua. Mereka mempunyai tradisi yang cukup ekstrim dengan melukai diri sendiri ya. Jadi ada dua namanya mereka itu. Yang pertama ini adalah ritual Iki Pale. Ritual Iki Pale itu hanya dilakukan oleh wanita, di mana para wanita akan memotong salah satu ruas jarinya ketika ada kerabat atau anggota keluarga dekat itu yang meninggal dunia. Jadi menurut mereka dengan memotong jari tersebut itu untuk mengekspresikan bukti cinta mereka kepada anggota keluarganya. Yang kedua ini ada tradisi pale. Dari pale itu mereka akan memotong daun telinga mereka ketika ada sanak keluarga atau kerabat dekat yang meninggal dunia. Jadi mereka mengekspresikannya itu dengan memotong daun telinganya. Ini bisa dilakukan oleh wanita maupun pria. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah ke suku Dani yang ada di Papua, jangan heran kalau misalkan melihat para suku atau warga di sana itu yang salah satu anggota tubuhnya itu banyak yang hilang karena mereka melakukan tradisi ini. Hikmah yang bisa kita ambil dari tradisi ini adalah suku ini itu benar-benar menghormati dan mencintai para keluarga dekat yang ada di sana. Oke, itulah tadi 5 tradisi ekstrim yang ada di Indonesia. Buat teman-teman sekalian yang mau menambahi, monggo silakan tulis di kolom komentar. Jadi tradisi yang tadi itu nggak boleh dihujat ya teman-teman. Itu mungkin mempunyai makna tersendiri bagi mereka. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi, salam AVO Auto Info.